ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus dari Masjid Raya Al-Ittihad. Kita doakan semoga Bu Susi beserta segenap jajarannya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para syarifah, para ustazah yang mudah-mudahan semuanya dilimpahin rahmat ridha Allah SWT, dikaruniai keberkahan dalam kehidupannya. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dirahmati Allah, dikabulkan doa-doanya, dimudahkan urusannya, disehatkan badannya, semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita di tafsir surat Al-Mulk. Sekarang kita sampai di ayat 16. Gitu ya. Namun biar kita berkah semuanya nih, kita membaca dulu surat Al-Mulknya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan keberkahan dari surat Al-Mulk semuanya berhasil mendapatkannya insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Mulk, yang nanti di dalam alam kubur surat Al-Mulk dapat memberi syafaat bagi kita hingga kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah, hingga kita menjadi orang yang aman dari azab kubur. Sebab Nabi Muhammad menyampaikan demikian mengenai surat Al-Mulk. Kata Nabi, ya syafiyah yal munjiyah min adzabil qabr. Surat Al-Mulk terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat menyelamatkan seseorang, memberi syafaat pada seseorang di dalam alam kuburnya. Untuk itu, kembali saya ingatkan untuk tidak tidur kecuali sebelumnya membaca surat Al-Mulk. Insya kita niatkan dari malam ini sampai malam-malam berikutnya, insya Allah tidak tidur kita kecuali sesudah membaca surat Al-Mulk. Insya. Yuk kita baca bersama-sama dulu surat Al-Mulknya 30 juz untuk biar kita juga mohon maaf, ini tuh udah sore. Jadi saya dengan sisa-sisa tenaga. Misalnya kan tadi pagi karena majelis, siapa bilang? Iya. Memang tidak semua jadwal ditaruh di YouTube ya, atau bahkan tidak semua jadwal ditaruh di Instagram, tapi percayalah teman-teman, kalau tempatnya luas memungkinkan untuk lebih banyak orang, pasti saya akan jadikan itu sebagai kajian yang umum, gitu ya. Meskipun memang ada, harus tetap ada kajian-kajian yang memang sifatnya khusus, begitu ya. Baik, saudaraku sekalian saya muliakan, kita akan baca nih surat Tabarakal Mulk yang terdiri dari 30 Bismillah. Mudah-mudahan keberkahan surat ini berhasil kita raih untuk kita dan untuk segenap keluarga kita, insya Allah. Semuanya diselamatkan hidupnya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به
وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita akan mulai membahas ayat ke-16, 17, 18, 19 insyaallah di pertemuan kali ini. Dan sebelumnya kita akan awali dengan baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan ilmu kita pada sore hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang membawa kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Semoga menjadi ilmu yang kita rasakan manfaatnya bagi kita dan bagi segenap keluarga kita. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وأولياء الكون أجمعين. ونخصوصا لسيد المهاجر اللهم بن عيسى فكر المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا عبد الرحمن السقاف سيدنا عبد الله بن أبي بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب راتب عبد الله بن الحداد أحمد بن سالم الحبشي وعلمد الحبشي وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى أرواح أرباب الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir yang mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, kita kalau ngobrol tentang Tuhan Muhammad pelan-pelan aja. Kita kalau gosipin Muhammad, gosipin Tuhan Muhammad, gibah umat Islam, kita pelan-pelan aja biar nggak kedengeran sama Tuhan Muhammad. Allah kemudian bilang, wasirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian mau pelan, kalian mau kenceng, gak ada bedanya karena Allah bahkan mengetahui apa yang ada di dalam hati. Yang belum disampaikan, yang gak tersampaikan dengan lisan aja, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, apatah lagi suara walaupun pelan gak ada bedanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq. Nah, Allah kemudian menceritakan tentang keagungan atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Allah kasih tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa kepada hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Emangnya kamu enggak tahu apa? Dia tuh yang ngomong kayak begitu, nggak tahu apa siapa yang menciptakan. Yang maha menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Latif Al-Khabir. Al-Latif, zat yang maha lembut. Atau Al-Latif sering juga diartikan sebagai zat yang maha terperinci,
Kayak lembut-lembut banget menciptakan segala sesuatu. Begitu terperincinya menciptakan segala sesuatu. Teman-teman saya sekalian, tanahnya sama loh itu. Tapi begitu menumbuhkan bunga, bunganya bisa warna-warni segala macam rupa. Betul begitu? Merah muda, kuning, pink, ungu, gitu kan? Subhanallah, subhanallah. Tanahnya nih sama aja nih. Kalau kamu cobain, rasanya tapi dimasukin benihnya semangka, manis banget. Ditaruhin cabe, ditaruhin duren, manis. Taruhin jeruk, asam. Taruhin pare, padahal sama-sama tanahnya itu. Rasanya tanah ya begitu. Begitu tumbuh segala macam rasa. Subhanallah, subhanallah. Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah dia tahu siapa yang menciptakan? Wahwal latiful khabir. Yang menciptakan adalah Allah. Zat yang maha terperinci. Zat yang maha halus. Halus dalam menciptakan segala sesuatu. Baik, kalau kita lihat nih diri kita nih. Ya Allah teman-teman. Subhanallah. Sama-sama kulitnya loh. Tapi kulitnya kaki. Kulitnya telapakan kaki. Sama kulitnya telapakan tangan. Beda apa sama? Beda. Belum lagi dibandingin sama kulit-kulit yang lain. Kulit wajah misalnya. Nih ya, sama-sama wajahnya. Tapi kulitnya muka sama kulitnya bibir beda. Kalau Allah bikin sama aja gimana coba? Subhanallah. Ini kulitnya atas mata nih, kelopak nih. Sama loh ini, sama-sama kulitnya. Tapi beda teman-teman. Beda. Subhanallah, maha latif Allah subhanahu wa ta'ala, maha halus dalam menciptakan segala sesuatu, maha detail. Sehingga sekalian yang saya muliakan, sama-sama terdiri dari rambut, rambut kepala, rambut alis, bulu mata, bulu hidung, bulu ketiak. Saudariku sekalian, tapi rambut kepala kita nih, kalau misalnya kita potong, tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Bulu ini nih alis, kalau kita cabut, tumbuh sih, tapi segini aja. Iya kan? Nih, bulu mata nih. Kalau misalnya cabut itu masih tumbuh lagi loh dia. Kalau sekali, dua kali masih tumbuh lagi teman-teman saya sekalian. Lain kalau bolak-balik kamu cabut-cabutin mulu. Itu bisa tumbuh lagi, tapi tumbuhnya segitu aja. Dia tahu batasannya. Kebayang kalau tumbuhnya terus panjang. Ustazah ya masih lagi guntingin bulu alis. Repot banget kita tiap hari yang kita persiapin. Masya Allah, Masya Allah. Iya kan? Kebayang kalau bulu hidung nih tambah panjang, tambah panjang. Ya Allah, ya Allah. Maha agung Allah. Maha agung Allah yang maha menciptakan. Wahwal latiful khabir. Dia menciptakan dengan detail. Dia menciptakan dengan sangat terperinci. Al-Khabir, sebab dia maha mengetahui segala sesuatunya. Tahu yang terbaik. Makanya udah gak usah sok-sokan. Gak usah belagu-belagu. Ini kayaknya kurang pas ya kayak gini ya. Gak ada yang kurang pas. Gak ada yang kurang pas.
Enggak Ustazah, hidung saya kurang pas. Enggak ada itu, udah pas. Teman-teman saya sekalian, enggak usah kayak orang-orang zaman sekarang, najemin hidung segala. Bukan mancungin hidung lagi, najemin. Kayak tajem-tajem hidungnya orang sekarang. Ya Allah. Udah tambah aneh aja mukanya. Udah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu hamba-hambanya. Ya Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu hamba-hambanya. Saya langsung liatin hidung orang-orang nih. Aman. Gak ada Ustazah, kita gak ada yang operasian. Iya, saya percaya. Cuman saya gak tahu tuh, gak ada duitnya. Wa huwal latiful balula. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini zalul, mudah dijelajahi, mudah didatangi. Teman-teman saya sekalian, nih tanah ini, bumi ini, Allah Subhanahu wa taala bikinnya zalul, mudah buat dilangkahin. Coba deh kamu bayangin kalau lebih keras lagi, sakit kita. Kaki kita sakit. Kalau tanah ini Allah ciptakan lebih keras daripada itu, sakit kaki kita. Kalau diciptakan lebih lunak daripada itu, susah jalannya. Itu artinya zalul. Bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan zalul. Zalul itu ya kayak gitu itu. Udah paling pas, gampang dijelajahin, gampang dilewatin tanah ini. Teman-teman saya sekalian, orang yang kakinya bermasalah itu ke tanah ini, ke lantai ini, itu harus pakai sendal. Karena udah dianggap keras gitu buat kakinya kalau bermasalah, gitu kan? Itu baru lantai. Allah Subhanahu wa taala bikin bumi, tanah itu pas, cocok buat siapapun. Jadi bisa dijalanin sama siapapun, bisa dilangkahin sama siapapun. Allah Subhanahu wa taala zalulan. Ja'ala lakumul arda zalulan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini mudah buat kita melangkah di atasnya. Kata Allah, famshu fi manakibiha. Maka jalan-jalan kita disuruh jalan-jalan. Jalan-jalannya seberapa jauh ya Allah? Fi manakibiha. Selusuri penjuru bumi. Ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat daya. Jalan-jalan di sana. Ke pantai, ke laut, ke hutan. Famshu fi manakibiha. Wa kulu mir rizki. Dan makanlah dari rejeki yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari bumi ini. Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari bumi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-mayur, makanan-makanan pokok, kan semuanya dikeluarkan dari bumi. Wa ilaihin nusyur. Hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali. Udah kita bahas ayat ini ya kemarin ya. Amintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Amintum, ini namanya huruf istifham. Huruf pertanyaan. Makanya kamu kalau takbir enggak boleh A-nya Allah dipanjangin. Allahu Akbar tuh enggak boleh. Harus Allahu Akbar. Lamnya yang panjang, bukan alifnya yang panjang. Kalau alifnya yang panjang, berarti itu ada double alif. Double alif di awal huruf, di awal kalimat, itu adalah huruf istifham. Huruf istifham artinya adalah apakah. Jadi kalau kamu bilang Allahu Akbar, artinya adalah Allah Maha Besar.
Tapi begitu kamu panjangkan alifnya, Allahu Akbar, jadinya pertanyaan, apakah Allah maha besar? Ya kagak usah nanya. Lah kamu kan lagi sholat, ngadep Allah subhanahu wa ta'ala, maka enggak usah pakai bertanya, langsung aja pernyataan Allahu Akbar. Gitu ya. Aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian mengimani? Apakah kalian merasa aman? Bukan mengimani ya. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Man fis samai, terhadap yang ada di atas langit. Siapa yang ada di atas langit? Allah. Segenap malaikat-malaikatnya. Ustazah, katanya Allah itu enggak di langit, Ustazah. Ketika Allah bilang aamintum man fis sama, Allah juga ketika bilang aamintum man fil ardi, Allah juga. Apakah kalian merasa aman bahwa yang di bumi? Yang di bumi siapa? Allah juga. Allah yang ada di langit, Allah yang ada di bumi, Allah mengatur alam semestanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja seringkali kita menunjuk ke arah langit untuk sebuah pemuliaan, untuk sebuah pengagungan, sebagaimana kalau kita bilang dia ada di bawah gua. Jakarta sekarang di bawah telapak kaki saya. Ah, itu kan artinya bahwa berhasil dikendalikan. Begitu kan ya? Itu hanya sebuah pengibaratan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa yang di bumi ini kan berada dalam kendali langit. Sehingga kemudian disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, sebagaimana kalau dibilang Allah di bumi, Allah di bumi juga. Sebab Allah tidak bertempat. Ketika disebutkan atas, bawah, itu hanya sebuah kiasan bahwasanya kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman? Man fis sama, man Allah fis sama, yang ada di atas langit, atau siapa yang ada di atas langit? Apakah kalian merasa aman bahwasanya yang ada di atas langit ayakhsifa bikumul arda, menghimpit bumi. Yakhsif itu menelan bumi, menelan kalian. Faidah yatamur, ketika bumi bergejolak. Jadi gampangnya gini, apakah kalian merasa aman bahwasanya yang di atas langit nggak bakalan menenggelamkan kalian di atas bumi? Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kalian bisa ngerasa aman banget bahwa yang di atas langit nggak bisa nelan bumi, menghimpitkan bumi di atas kalian? Kok kalian berani-berani banget bikin dosa? Kamu kok segitunya berani banget bikin dosa? Kamu pikir yang di langit nggak bisa apa? Nelan kalian sehingga kalian masuk di dalam permukaan bumi setelah sebelumnya bumi tersebut bergelombang, bergerak, gempa, atau yang dikenal sekarang dengan istilah tsunami. Teman-teman saudara sekalian, teman saya cerita, dia orang Palu. Dia bilang waktu kejadian gempa di Palu, dia di jalanan. Ketika dia ngelihat bumi ini bergelombang, dia bilang, ya Allah Kak. Dia manggil saya Kak karena saya kakak kelas dia. Kami sama-sama sekolah di Daruz Zahra. Dia seorang ustazah.
di Palu. Dia bilang, saya jalan kaki dari majelis, dari rumah Umi mertua. Dia bilang pulang ke rumah saya. Di tengah jalan saya lihat bumi bergelombang. Dia bilang, saya lihat nih tanah membelah. Dia bilang, saya lihat yang asalnya setara sama saya noleh lagi, dia sekarang udah di atas. Allah lagi mau ngajarin. Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kamu kok ngerasa aman bahwa yang di langit nggak bakalan menelan kalian masuk ke dalam bumi tatkala buminya bergelombang, bergejolak, berguncang? Bisa banget teman-teman sekalian. Aceh kayak apaan tahu? Aceh. Kita lihat berapa tahun setelah kejadian Aceh, saya ke Aceh. Bukan pas kejadian itu ya. Sudah keadaan aman berapa tahun yang lalu. Pertama kali saya ke Aceh. Sedikit sekalian saya muliakan, saya dia bawa ajak jalan-jalan. Sampai kelihatan ada kapal laut di tengah-tengah kota. Kapal laut di tengah-tengah kota nindihin rumah dan nindihin berapa banyak korban jiwa yang bahkan nggak bisa lagi diaduk, udah sekalian nggak bisa lagi diangkat, nggak bisa lagi diambil gitu, udah sekalian jadi kuburannya teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Allah kalau mau berbuat sesuatu di atas muka bumi gampang banget, bisa banget. Dan cobalah nih orang-orang nih menciptakan teknologi, menciptakan kemajuan, apa yang mereka bisa buat? Bahkan sekedar mendeteksi tsunami, belum mencegah ya, baru sekedar mendeteksi saja mereka belum mampu melakukannya. Gimana mau nyegah? Gimana mau ngelawan? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah kalau sudah berkehendak hanya tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Udah tuh. Tetap aja siapa yang selamat? Yang bersama dengan Allah. Siapa yang selamat? Hamba-hamba yang memuliakan Allah hingga Allah pun memuliakannya. Siapa yang selamat? Mau di dunia, mau di akhirat, yang selamat adalah hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Jadi sekalian, saya ada pergi ziarah di Aceh itu ya. Saya ada pergi ke ziarah ke ada salah satu makam, salah satu Habib Abu Bakar Bilfugi apa namanya kalau saya nggak salah ingat itu ya. Di Aceh sana, di Banda Aceh, teman-teman. Itu beliau itu saudaraku sekalian saya muliakan, salah satu wali min auliyaillah pada masa dahulu, salah satu yang menyebarkan agama Islam, maksudnya yang mengajar, berdakwah di kota tersebut bersama dengan istri beliau juga dimakamkan di tempat yang sama. Nah, di depan makom itu dibangunkan masjid Habib ini ya. Kemudian masjidnya makmur. Di depannya masjid dulunya itu ada rumah kecil untuk rumah penjaganya.
Penjaganya udah tua, sangat tua. Dia tuh kerjanya tiap hari bersihin masjid tersebut. Jadi marbotnya masjid. Saudara sekalian saya muliakan, hari itu kan gempanya itu kan berulang kali sebelum terjadinya tsunami. Waktu terjadi gempa, itu orang-orang di kampung tersebut itu pada lari-larian keluar dari rumah kan. Katanya kan kalau gempa harus keluar dari rumah. Jadi dia pun keluar dari rumah, teman-teman. Orang-orang itu semuanya pada keluar dari rumah. Mereka meneriaki datuk ini yang ada di dalam rumahnya, yang biasa jaga masjid sama jaga makamnya Habib ini. Dia bilang, Datuk, tsunami, gempa, keluar. Datuknya ngelongo aja gitu. Terus dia masuk lagi ke dalam. Orang lewat lagi, ayo tuh, digedor-gedor rumah, keluar. Kata datuknya, saya udah tua ini. Maksudnya, nggak mati. Kena gempa juga emang udah 70-an tahun umur saya gitu. Ya udahlah ya gitu kan. Gempa aja dah gitu. Mati juga emang udah umurnya gitu. Ayo tuh kita keluar tuh gitu, diinin orang. Dia bilang, enggak, saya mau di sini aja sama Habib. Dia bilang gitu. Maksudnya deket makam Habib gitu. Udah tuh, akhirnya keluar orang semuanya. Kemudian terjadilah tsunami besar-besaran. Teman-teman saudara sekalian, sesudah terjadinya tsunami, semua tempat porak-poranda. Masjid yang tadi itu bahkan karpetnya kering, gak kena basahan. Gak semua. Habibnya memang sudah ini kan, memang Habibnya kan memang sudah dimakamkan, makam Habib maksudnya. Ini cerita nyambung gak sih nih? Datuknya maksudnya, datuk. Habibnya udah meninggal memang di makam situ ya. Teman-teman sekalian, itu karpetnya masjidnya aja nggak basah. Memang rumah Allah Ustazah nggak gitu teman-teman. Masjid lain yang pada hancur ya banyak. Tapi beberapa masjid disimpan Allah SWT, dijaga Allah SWT. Itu katanya, ceritanya sebagian orang yang ada di situ, itu dari atas tuh waktu kejadian itu sampai lihatnya itu kayak ditutupin mangkok. Jadi air tuh muter ke dalam situ. Itu padahal pintunya, padahal masjidnya itu jendela banyak banget di masjid itu. Artinya sangat mungkin banget tuh air tuh semuanya masuk gitu. Enggak rusak, enggak terjadi apa-apa, bahkan basahan pun tidak. Sesudah selesai tsunami, orang di kampung tersebut meninggal semuanya kecuali datuk itu tadi. Yang dikirain dia nggak apa-apa dah, udah mati aja dah saya, udah tua ini, gitu kan. Ternyata semua yang neriakin beliau untuk keluar itu semuanya meninggal dunia, tinggal dia sendirian. Itu salah satu dari kampung yang paling banyak terkena efeknya tsunami, teman-teman. Itu kabarnya hari itu tuh mayat-mayat bergelimpangan di kampung tersebut, di jalan-jalanan mayat-mayat berkelimpangan. Maka kalau ziarah ke situ, ke makam Habib itu, di depannya itu ada kayak tugu, kayak tugu kecil dibangunkan, apa sih itu namanya itu ya, monumen, prasasti. Teman-teman saudara sekalian, di situ ditulis namanya semua arwah yang meninggal dunia, banyak banget nama di situ dari orang di kampung situ tuh, di RT situ, di kampung situ, di kelurahan situ yang meninggal dunia. Habib selamat. Subhanallah. Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur.
kamu kerjain dosa, kamu jadi hamba yang sombong, kamu ngerasa kamu hebat, kamu merasa aman. Kamu pikir yang di langit Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memerintahkan malaikat untuk membelahkan bumi, kemudian kamu terjatuh dan kamu pun mati di dalamnya? Gampang banget, gampang banget. Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian merasa aman bahwa yang di langit Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memerintahkan para malaikat an yursila alaikum hasiba, mengirimkan hujan batu? Tanya, gampang banget, bisa banget, teman-teman sekalian. Makanya saya tuh kalau udah yang hujan gitu kan, terus ada hujan-hujan kerikil, hujan es, batu es, itu kan pernah tuh sampai kayak kerikil-kerikil, sampai sakit loh karena kena kepala itu, sampai bunyi kerikil gitu kan. Ya Allah, saya jadi kebayang betapa sangat mudahnya bagi Allah untuk menghujankan kita apapun dari sisinya. Karena itulah seperti yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah alaiha ridwanallah. Katanya Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad tuh kalau udah datang petir, datang geledek, gemuruh, apa tuh? Guntur, geluduk. Udah bagus-bagus bahasanya. Jadi geledek, jadi geluduk. Kalau udah datang itu, kata Sayyidah Aisyah, Nabi kelihatan mukanya penuh dengan kekhawatiran. Beliau segera membentangkan sejadahnya. Kemudian beliau doa. Terkadang sampai dengan berlinangan air mata. Bahkan pernah Nabi Muhammad tuh, ini nggak berhenti-berhenti nih, petir menggelegar, kemudian guntur, saling saut-sautan. Nabi di atas sejadahnya doa dengan linangan air mata. Air mata yang terus membanjir dari beliau. Nabi berdoa sampai dadanya turun naik, kata Sayyidah Aisyah. Dari khusyuknya beliau berdoa. Sampai turun hujan, Nabi pun kemudian menyelesaikan doanya. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, aku khawatir sudah waktunya Allah menurunkan hujan api kepada kita, wahai Aisyah. Saya khawatir sudah waktunya kemaksiatan yang kita perbuat menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan laknatnya kepada kita sekalian. Dan kita santai-santai aja. Ya Allah, saudaraku sekalian saya muliakan, Allah bisa banget menurunkan hujan yang demikian. Kamu jangan pikir ini dongeng. Paling terakhir kejadian 40 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan kepada pasukannya pada Abrahah dan pasukannya hujan
kerikil api. Hujan kerikil yang terdiri dari api. Begitu kena ke orang, faja'alahu kasfin, langsung habis semua tulang, habis semua daging, darah, nanahnya, yang tersisa-sisa tulang. Sehingga sekalian saya muliakan, semacam nuklir, semacam senjata api itu ya. Benar-benar begitu turun langsung Abrahah tuh, begitu dia lagi berusaha untuk memajukan gajahnya. Tahu siapa nama gajahnya? Mahmuda gajahnya namanya. Belum kenalan saja. Namanya Mahmuda. Kok gajah ada nama? Ya dinamain. Sama Abrahanya nih dinamain. Gajah besar luar biasa namanya Mahmuda dipersiapkan sama Abraha untuk menghabisi Ka'bah, meratakannya dengan tanah. Persis tuh 40 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Sehingga sekalian, bawa tuh hari, semua orang Quraisy udah pada sembunyi. Mereka tahu ini kekuatan gak bisa dilawan, biarin aja dah. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad, pagi hari itu ketika udah mulai kedengeran suaranya mereka mau datang, karena beberapa hari sebelumnya mereka tuh udah bangun tenda apa semuanya gitu, emang udah di situ gitu kan. Dipanggil Abdul Muttalib, kamu kan pemimpin Quraisy nih, kamu bilangin deh sama warga kamu besok gak usah pakai perlawanan, gak usah pakai perang, kita gak mau perangin. Kita gak mau perangin warga Mekah, kita cuma mau meratakan Ka'bah dengan tanah. Oke, siap? Kata Abdul Muttalib. Loh, kamu kok gak belain nih Ka'bahnya? Kayak begitu gampangnya gitu dibilangin, ntar jangan ada yang lawan ya. Iya, gampang bener nih. Kayak gak ada perlawanannya sama sekali, sampai jadi heran Abrahanya. Katanya dia, kok kamu gak berusaha buat membela Ka'bah yang menjadi agamamu itu? Katanya Abdul Muttalib, innama ana rabbul ibil walil baitik rabbun yahmi. Saya ini cuma orang yang punya unta. Makanya ketika unta saya kamu jarah, saya ambil balik karena saya memang yang punya unta. Kalau Ka'bah, ya biarin yang punyanya yang jaga. Saya hanya akan menjaga unta-unta saya. Jadi sehari sebelumnya untanya Abdul Muttalib lagi digembalakan, kemudian dijarah sama mereka. Abdul Muttalib marah. Dia mau datang ke sana berbarengan dengan si Abraha, nanya siapa nih pemimpinnya kabilah Quraisy ini. Kasih tahu pemimpin Quraisy adalah Abdul Muttalib. Memang lagi dipanggil, memang Abdul Muttalibnya juga emang mau ambil untanya dia. Jadi akhirnya sama Abraha dibalikin tuh unta. Abdul Muttalib kemudian pengumuman, besok jangan ada yang coba-coba melawan, bukan urusan kita. Ka'bah ada Tuhannya sendiri, Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Kita hanya bisa menjaga apa yang kita miliki, yang enggak kita miliki biarkan pemiliknya sendiri yang jaga. Udah, semuanya pada sembunyi di atas bukit, di atas gunung. Kan Mekah tuh kan ada banyak bukit-bukitannya itu. Maka mereka pun bersembunyi di sana-sana itu, takut terjadi apa-apa. Teman-teman sekalian, berangkat tuh pasukan Abrahah ini tadi. Abdul Muttalib ketika udah dengar suaranya, dia langsung pergi ke Ka'bah. Dia bilang, ya Allah, bukankah setiap orang menjaga apa yang dia miliki? Maka ya Allah, bukankah Ka'bah ini adalah rumahmu? Jagalah ia ya Allah,
sebagaimana masing-masing dari kami menjaga apa yang dia miliki. Udah habis itu ditinggal. Teman-teman sekalian, datang tuh rombongan pasukan Abraha. Wah, gagah banget dah sama gajah-gajahnya ini. Tapi ternyata ketika Ka'bahnya udah depan mata, kayak kurang 20-an meter, 30-an meter gitu, udah deket di Ka'bahnya nih, tahu-tahu gajahnya duduk. Itu akhirnya terus turunlah Abraha dari gajah tersebut. Berusaha dia tarik, nggak bisa, sampai pakai api teman-teman. Disundut-sundut api biar mau berdiri gitu. Geser sampai ke belakang. Begitu nggak ngelihat Ka'bah, berdiri dia, diri jalan. Diputerin lagi nih ceritanya. Dimanipulasi gajahnya. Subhanallah, ketika jaraknya udah deket sama Ka'bah, di jarak yang kurang lebih sama yang pertama tadi, duduk lagi dia. Katanya orang-orang, emang ada yang jaga, mau gimana ya? Orang-orang yang nyerang ini juga nih bingung kan mereka gitu. Pada saat itulah masih lagi usaha buat bisa gajahnya ini menyerang Ka'bah. Tiba-tiba datanglah ababil, burung ababil. Burung ababil tuh kayak gimana Ustazah? Kayak nggak ada ya sekarang ya. Burungnya kecil. Burungnya kecil, gitu ya. Kayak burung, iya, itu kan kecil-kecil tuh. Tapi burung gereja sekarang udah banyak loh di masjid. Batu, kecil banget batunya, seukuran kacang hijau. Segitu doang. Di tangan kanan, di tangan kirinya si burung itu ama di mingkornya, ama di paruhnya. Di bawah tuh sama burung-burung itu, banyak burung-burungnya. Begitu udah tiba di atas pasukan, mereka pun burung itu kemudian melepaskannya. Begitu dilepaskan teman-teman, itu kalau kena ke tangan misalnya, tangannya langsung sisa tulang. Si Abraha lari tunggang langgang. Dia ngelihat si gajahnya tadi ini, kejatuhan burung-burung tersebut sampai jadi tulang. Wah, dia bergidik tuh, dia lari sana sini. Dia lihat temennya yang asalnya lari barengan sama dia gitu kan. Pas dia noleh lagi kesakitan tangannya karena udah tinggal tulang. Habis itu kemudian pas dia noleh lagi udah tinggal tulang semuanya di bawah. Waduh, dia tambah ketakutan sampai kemudian satu batu jatuh di tangannya, satu batu jatuh di kakinya, satu batu kemudian mendidih dari kepalanya. Matilah Abraha. Allah berfirman tentangnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu gak tahu Muhammad ceritanya waktu kamu belum lahir? Tuh Allah tuh sayangnya sama Nabi Muhammad. Tuh surat waktu Allah mau cerita diawali dengan alam tara. Ya Muhammad, kamu kan gak tahu. Alam tara. Bukankah kamu tidak melihat wahai Muhammad? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap pasukan bergajah. Itu hanya berselang 40 hari. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Muhammad dengan peristiwa yang begitu dahsyatnya, kemenangan Ka'bah, kemenangan penjaga Ka'bah, kemenangan Mekah
menghadapi pasukan Abraha. Allah Subhanahu wa taala memenangkannya dalam rangka memuliakan Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidah Aminah kalau ditanyain, anak kamu lahir tahun berapa ya? Pas tuh tahun gajah. Kamu waktu lahir barengan peristiwa apa? Masya Allah, Masya Allah. Allah bisa banget teman-teman nurunin hujan segala macem. Berapa waktu yang lalu tuh kita dibikin, saya setidaknya dibikin terkagum, terpesona dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala bagaimana berlaku kepada hamba-hambanya. Sebuah negara di Amerika sana itu kan kebakaran sampai segitu besarnya. Saudara sekalian, saya tidak sedang merasa senang atas musibah kemanusiaan gitu, enggak. Saya cuman lagi yang subhanallah, Allah ya. Kalau udah menghendaki, apa sih yang orang bisa bikin? Itu negara besar dengan kekuatan super besar semacam itu memadamkan api perlu waktu sampai berapa puluh hari, nggak padam-padam apinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai masuk ke kota-kota, sampai masuk membakar rumah-rumah orang, yang bahkan rumah-rumah yang mewah, begitu kan? Allah kalau udah punya mau, teman-teman sekalian, apa sih yang enggak? Innama amruhu arada syai'an ayyaqulana. Kita nih sebagai umat Islam, kalau lihat begitu-begitu tuh kita suruh mikir. Tuh liatin, penguasa sejati siapa? Tuh liatin, pengendali bumi sebenarnya siapa? Tuh liatin, Allah bisa menurunkan azab lagi kita masih ada di atas muka bumi. Apakah menurutmu Allah tidak bisa menurunkan azab jika kita sudah sampai di negeri akhirat? Gampang banget. Bumi ini teman-teman tempat beramal, tempat bekerja, bukan tempat balasan. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ad-dunya daral amal la jazaa'a fiha. Dunia ini tempat bekerja, jangan ngarep bayaran di dunia, jangan ngarep balasan di dunia. Wal akhirah darul jazaa' la amala fiha. Sementara masa akhirat sudah kematian adalah masa pembalasan, tidak ada lagi bekerja di sana. Segitunya masih di tempat bekerja ini kita udah lihat yang kerjanya nggak benar, yang maksiat terus-terusan, yang durhaka sama Allah, yang berbuat kezaliman kepada siapapun dengan mudah Allah SWT kalau mau menghancurkan umat manusia. Bukan begitu? Gampang banget, gampang banget. Kamu jangan pernah berpikir bahwa Allah gak mungkin nih nyusahin saya. Allah gak mungkin nih bikin saya udah jaga kesehatan, saya gak bakalan sakit. Siapa bilang? Betul? Betul? Ya Allah Bu, saya ingat zamannya COVID, ada satu orang profesor, betulan suami Seknal. Ada satu orang profesor meninggal dunia kena COVID. Dia ini dijaga sama keluarganya luar biasa. Enggak boleh keluar kemana-mana, rumah selalu steril. Anak-anak kalau mau datang pakai yang kayak dihujanin itu, disemprot-semprot.
Barang-barang kalau mau masuk ke tempatnya profesor ini disterilkan semuanya. Semuanya udah dirapiin sama keluarganya, jagain. Jangan sampai nih seorang profesor nih, ilmuwan ini kemudian kenapa-napa. Teman-teman sekalian, akhirnya sakit, kena COVID. Dicari-cari tahu masuknya COVID ini dari mana. Ternyata dari dokternya. Ada dokter yang suka ngecekin dia gitu kan. Dokternya kena, nularin. Dokternya sehat, alhamdulillah dia meninggal. Allah kalau udah mau mematikan seseorang, mau menyampaikan sesuatu yang buruk kepada seseorang, walaupun fi burujin musyayyadah, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ada di benteng paling kuat sekalipun, Allah akan tetap masukkan apa yang dia khawatirkan tersebut kepadanya. Gak ada yang bisa lari dari keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Am amintum man fis sama ayursil alaikum hasiba. Apakah kamu merasa aman bahwa yang di langit gak bakalan nurunin hujan api dari atas langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengirimkan badai batu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasiba itu hujan batu, teman-teman. Hasiba hujan batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kamu akan lihat, kamu akan tahu bagaimana ketika seseorang mendustakan peringatan Allah. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Orang-orang sebelum kalian mendustakan nabinya, mendustakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat, kadzdzaba alladziina min qablikum. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablikum, dan sungguh telah benar-benar mendustakan. Siapa? Min qablikum alladziina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, di masa-masa di atas kalian. Mereka mendustakan Allah. Fakaifa kana nakir. Lihat bagaimana buruknya kedurhakaan kepada Allah, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana buruknya murka Allah Subhanahu wa taala ketika menimpa hamba-hamba yang berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan Allah cerita di ayat-ayat yang lain, itu ada banyak, ada kaum-kaum yang dari yang umat terdahulu, dari nabi yang terdahulu, Allah ketika murka sama mereka, Allah tinggal perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, berteriaklah kepada mereka. Malaikat Jibril cuma teriak doang. Itu teman-teman, pengang telinga mereka, pecah gendang telinga mereka, sampai matilah mereka. Umat yang terdahulu segala macam Allah Subhanahu wa taala bikin. Umatnya Nabi Musa alaihi salam, ketika mereka ingkar kepada perintahnya Nabi Musa, ketika mereka enggak nurut Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala kemudian tinggal berkata di hari yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian semuanya monyet yang hina. Maka masuk pagi kaum tersebut berubah jadi monyet semuanya. Allah kalau mau berkehendak sesuatu jadi, teman-teman sekalian. Alhamdulillah nih kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu selalu minta kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau umat ini berbuat dosa, umat ini mengerjakan kedurhakaan, umat ini masih Nabi Muhammad berusaha, ya Allah jangan turunkan azab, ya Allah jangan turunkan azab, ya Allah jangan turunkan azab, ya Allah sisakan mereka waktu, ya Allah sisakan mereka waktu. Sampai ketika Nabi Muhammad hijrah ke Taif, orang-orang Taif menolak beliau sampai dilempari beliau dengan batu kerikil, sampai berdarah-darah kaki beliau yang mulia. Teman-teman sekalian, itu andai Nabi mengangkat tangannya kemudian berkata, ya Allah habisi orang Taif yang telah berbuat kekejian kepadaku ini, niscaya kita nggak akan pernah mendengar ada satupun orang Taif yang tersisa. Tapi Nabi Muhammad rahmat hatinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai pemberi rahmat. Itu yang udah kayak begitu ngelempari Nabi Muhammad dengan batu. Waktu ditanya sama malaikat penjaga gunung, wahai Rasul kami himpit saja apa mereka ini yang tadi melemparimu ya Rasulullah, yang tadi berbuat zalim padamu, yang ngatain kamu gila tadi wahai Rasul, yang mengejar-ngejar engkau sembari meneriakkan kalimat Muhammad gila sambil melempari batu. Gimana kalau kami himpit aja bumi ini? Karena Taif itu wadi itu lembah di antara dua gunung. Ini kalau gunung-gunungnya dihimpit, udah tuh habis semuanya tuh. Buminya berbelah, ya, ngebelah, kemudian yang di atasnya itu kemudian pada jatuh semuanya, udah habis keluar tuh. Bagaimana wahai Rasulullah? Nabi Muhammad bilang la taf'alu. Jangan lakukan ini kepada mereka. Inilah arju an yakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah. Aku berharap andai pun mereka enggak beriman, semoga dari mereka lahir orang-orang saleh yang nanti akan beriman kepada Allah. Melempari Nabi Muhammad dengan batu, yang habis melempari Nabi Muhammad dengan batu didoain punya keturunan yang soleh. Kamu sama orang yang habis berbuat baik sama kamu aja belum tentu kamu inget buat mendoakan dia dapat orang soleh. Betul. Nabi Muhammad sama yang habis melempari beliau dengan batu loh, ngedoain biar dapat keturunan yang soleh. Coba bayangkan tuh pelajaran hidupnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu punya nabi yang pemaaf, maka dari mana kamu belajar menahan dendam? Dari mana kamu belajar sifat pendendam, tidak mau memaafkan orang tuh dari mana? Belajarnya dari Nabi Muhammad aja teman-teman, belajarnya dari Nabi Muhammad aja. Jangan belajar dari tontonan-tontonan yang bilang bahwa nyawa dibayar nyawa. Jangan belajar dari yang begituan. Belajarnya dari Nabi Muhammad aja. Belajarnya dari Nabi Muhammad saja. Maka siapapun di antaramu yang merasa dizolimi oleh orang lain, nggak usah minta Allah balas dia. Ya Allah saya sih maafin ya Allah, tapi saya yakin karma itu kan nyata ya Allah. Izinkanlah saya nggak mati sampai saya melihat balasan itu di depan mata saya ya Allah. Lah, ya Allah balaslah dia. Allah Maha Pengampun. Nabi Muhammad sang pemberi maaf. Lah kamu mau ngebales orang, nggak usah libatkan Allah teman-teman. Lah kamu kok yang kepengen Allah enggak. Allah pemaaf. Nabi Muhammad apalagi pemaaf Nabi Muhammad orangnya. Jadi dah, kalau kita dizolimin udah aja maafin. Apalagi kalau kamu percaya, ustazah bukankah
Karma itu kan benar adanya ya Ustazah. Orang berbuat zalim sama saya kan nanti satu hari dia dizolimin. Iya betul, bisa jadi begitu. Tapi kamu juga mesti ingat, sekarang kamu dizolimin orang, mungkin juga balasan perbuatan kamu yang dulu. Kalau kamu yakin karma itu nyata, bisa jadi yang sekarang adalah balasan. Kamu jangan jadi orang yang double standar istilahnya itu ya. Istilah orang zaman sekarang tuh. Bener kagak saya ngomongnya? Kalau sama orang gitu kan, bilangnya semoga dia dibalas sama Allah dengan kejahatannya. Pas giliran kamu dapat balasan kejahatan, kenapa kamu gak berpikir bahwa itu balasan kejahatan kamu di masa lalu? Ayolah. Amin man fis samaa'i yursil 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Orang-orang sebelum kalian telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana hebatnya murka Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepada orang-orang tersebut. Teman-teman, semuanya diabadikan loh sama Allah. Biar kita tuh belajar dari kehidupan. Ini bukan urusan dongeng. Saya udah sampai ke laut mati, saya udah sampai. Ke laut mati itu sudah sampai. Saudaraku sekalian, itu orang kalau nggak bisa berenang tuh di situ. Ngambang. Nggak bakalan tenggelam, gitu kan? Jadi yang nggak bisa berenang salah, nggak bakalan tenggelam. Sama Allah diabadikan lautan mati tuh sampai sekarang tetap mati, teman-teman. Nggak ada tuh sel-selnya apanya segala macam kandungan airnya menghidupkan sebagaimana air-air tempat lain, nggak ada, mati udah. Subhanallah, subhanallah. Sampai sekarang, teman-teman. Allah abadikan. Biar kenapa diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala? Biar kita mau berpikir. Biar kita mau berpikir, orang paling durhaka di atas muka bumi ini namanya Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala di piramid, di museum di Mesir sana itu. Udah pernah nyampe? Saya pernah. Saya udah nyampe. Saya lihat tuh, ya Allah, subhanallah, cara Allah Subhanahu wa taala mengabadikan. Bu, itu ya saya perhatiin kan. Rambut di pelipisnya aja nggak hilang. Rambut di pelipisnya aja masih ada loh. Kita aja tuaan dikit rambut pelipis kita hilang. Dia masih ada segala rambut-rambut di pelipisnya. Subhanallah, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memang zat yang maha segalanya. Allah ketika mau nih, ini biar jadi pelajaran ini aku jadi Tuhan nih, aku jadi Tuhan. Nih lihat ini. Biar ntar orang zaman-zaman terakhir tahun 2025 gitu kan, tetap bisa lihat aku abadikan. Ini orang ini. Pendek, jelek beneran teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Itu dibandingin orang zaman sekarang aja pendek, apalagi dibandingin orang zaman dulu. Gitu kok bisa aku jadi Tuhan. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya. Sebagaimana yang indah-indah juga diabadikan sama Allah, teman-teman. Pohon tempat sandarannya Nabi Muhammad di Jordan sana itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Berusia lebih dari 14 abad. Disebut sebagai syajarah sahabi, pohon sahabat. Jadi ini sahabat Nabi nih ya, yang ketemu sama Nabi gitu kan. Itu dari kalangan manusia udah nggak ada. Dari kalangan binatang juga udah nggak ada. Dari kalangan jin saya nggak tahu.
Tapi yang pasti dari kalangan pohon-pohonan ada yang diabadikan sama Allah. Udah pernah sampai? Saya sudah sampai. Saya udah sampai. Itu pohon Bu, ampe kayak rumah. Ampe kayak rumah. Rindang banget. Saya kalau masuk di dalamnya, di bawahnya pohon itu dipakai dudukannya orang 50, 100 orang masih muat. Masih muat. Nggak tinggi pohonnya, tapi rindang sekali, rimbun sekali. Subhanallah. Allah yang maha mengabadikan segala sesuatu. Biar kalau kamu lihat, kamu bisa lihat Nabi Muhammad 1400 tahun yang silam bersandar di bawah pohon tersebut. Saudara sekalian, saya pergi ke Aqsa, ke Palestina. Malam terakhir saya di sana ditunjukin sama marbotnya. Saya lewat masjid yang tempat naiknya Nabi Muhammad tuh. Itu kan bukan Masjidil Aqsa ternyata itu, yang ada batu besarnya itu. Nah itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang ada di hadapan, kubahnya itu kubah hitam. Kalau itu kubahnya kubah kuning keemasan. Pas saya hari terakhir, besoknya sebelum subuh saya berangkat umrah, berangkat ke Mekah, berangkat ke Jeddah. Saya lihat tuh masjid lagi mau ditutup-tutupin. Saya samperin tuh, saya sama beberapa teman. Saya bilang, boleh nggak saya sholat di dalam sini sebentar karena ini adalah malam terakhir saya. Terus dia tanyain, kamu dari mana? Saya bilang, kami dari Indonesia. Dia mungkin kayak kesian gitu. Akhirnya ya saya udah pakai pasang muka melas gitu. Tapi dia nggak kelihatan karena saya pakai cadar. Akhirnya kami pun diperbolehkan buat sholat di situ. Sambil dia bilang, jangan lama-lama ya. Saya bilang iya, nggak lama-lama. Abis saya sholat, dia liatin tuh, dia tungguin tuh depan pintu. Dia samperin saya. Oh, saya udah mau ngajakin teman saya, udah yuk gitu kan. Kesianan dia nih, mungkin lapar, mau pulang, mau apa gitu. Jadi saya bilang iya, kami akan keluar sekarang. Terus dia bilang, inti aruftil arabiyah, dia bilang gitu. Kamu ngerti bahasa Arab? Saya bilang bolehlah dibandingin sama orang Tebet. Karena saya orang Indramayu. Saya bilang bolehlah. Terus akhirnya dia bilang, Ca'li Borowik, dia bilang sini saya mau tunjukin kamu sesuatu. Saya akhirnya ajak tuh rombongan saya semuanya tuh. Dia ke bawah tuh, ke deketnya batu besar itu. Terus akhirnya ada lubang kecil di situ, di area tempat tersebut. Dia bilang, adkhili yadik, masukkan tangan kamu ke dalam sini. Ya saya curiga ya. Kalau di dalam ada ular, di dalam ada apa-apa gitu kan. Tapi saya liatin muka dia kayaknya aman gitu. Jadi saya masukin juga tuh. Habis itu dia bilang, syamiyadik, coba cium tangan kamu. Ya Allah, wanginya teman-teman, enak, wanginya luar biasa. Saya langsung jadi mikir, dia tukang jual minyak wangi. Dia mau promo marketing S3. Terus saya tanya, di mana nih jual minyak wangi ini, enak banget wanginya. Saya emang asli enak banget wanginya. Jadi walaupun ya memang dia jualan sekalipun, saya mau beli itu. Kalau banget. Terus dia bilang, nggak tahu saya. Hah, berarti nggak jualan nih. Terus saya bilang, iya tapi ini dapatnya di mana nih? Minyak wangi ini enak banget. Terus saya suruh juga teman-teman saya, cobain. Iya wangi banget ya, enak banget ya Ustazah. Saya bilang sama dia gitu, di mana kita dapat minyak wangi ini gitu. Dia bilang nggak tahu. Kita semua nggak ada yang tahu. Dia bilang dari sejak saya kecil, orang-orang tua kami bilang di batu tersebut, di celahnya itu selalu wangi batunya. Kabarnya dulu
ketika Nabi Muhammad naik buat Mi'raj, beberapa helai jenggot beliau jatuh di lubang tersebut. Hanya beberapa lembar jenggot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sisakan wanginya sampai sekarang. Allah sisakan buat kamu bisa belajar, biar kamu ngerti nih alam semesta ini, teman-teman. Satu merasa berkuasa, negara ini merasa berkuasa, pada hakikatnya tak ada yang berkuasa selain Allah. Yang satu merasa kuat, yang satu merasa paling kaya. Pada akhirnya semuanya mati, habis, tak bersisa. Yang sisa, yang selalu hidup, yang selalu mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pengendali segalanya. Dan dari sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang, Allah memuliakan hamba-hamba yang mulia di sisinya, yang mengerti bagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ikut dalam kemuliaannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menghina hamba-hamba yang selalu merendahkan, menganggap remeh, dan tidak berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang sombong, hamba-hamba yang menghina agama, hamba-hamba yang menghina Nabi Muhammad, hamba-hamba yang merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Prinsip kehidupan enggak akan pernah berubah. Kamu pengen mulia, muliakan Allah. Kamu pengen hina, silahkan tinggalkan agama ini. Tapi siapa di antara kita yang mau hina? Tentu saja tidak. Kamu pengen tinggi, pengen luhur, pengen agung, agungkan Allah, luhurkan Allah, muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu nggak kepengen hidup dalam kerendahan, kalau kamu nggak kepengen hidup dalam kehinaan, kalau kamu nggak kepengen hidup dalam keadaan tersia-sia, maka jangan pernah sia-siakan agama Allah. Jangan pernah sia-siakan Allah. Agungkan Allah terus di dalam hatimu, maka kamu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil. Al-Fatihah. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. Doa sesudah majelis mustajab. Semoga Allah mengampuni segenap dosa-dosa kita. Semoga Allah menutupi segenap aib dan noda-noda kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan taat di jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang terus berada dalam bimbingannya, terus berada dalam panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Semoga hidup dalam keadaan baik, mati dalam keadaan baik, di hari akhirat dikumpulkan bersama dengan orang-orang baik, berkumpul di belakang manusia paling baik, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki keadaan-keadaan kita hari demi hari, hari demi hari, hingga kita tergolong sebagai hamba-hambanya yang baik. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.